Untuk itu saya lanjutkan berikutnya kepada narasumber yang kedua, itu Dewa Gede Adu Basudewa, tentang uh, ini ya, apa namanya, arkeologi, bagaimana memandang heritage dalam konteks arkeologi. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Gurat yang telah mengundang untuk memberikan kesempatan untuk ikut berbicara gitu. Ngorte gelas gitu. Nanti kita lihat segelas apa sih sebenarnya perbincangan kita nanti di kesempatan ini gitu. Jadi saya kebagian jadi membahas heritage dari sisi arkeologi gitu. Nah, saya berpikir juga kalau dari arkeologi kan kalau arkeologi itu kan terkait dengan objek gitu, kebendaan gitu. Benda apa yang mau dibahas gitu loh. Tapi saya lihat tema materi itu heritage ada kota, ya di Bali hanya ada kota Denpasar gitu. Sedangkan walaupun heritage atau kota pusaka atau heritage city gitu sudah di Bali, itu ada 3 sebenarnya yang ikut dalam jejaring itu: Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem yang sudah ikut itu. Tetapi saya memilih nanti memberikan informasi ataupun pematik diskusi terkait dengan objek arkeologi yang berkaitan dengan heritage yang ada di Kota Denpasar. Tapi mungkin bisa keluar juga nanti sebagai perbandingan gitu, sebagai perbandingan. Oke, saya mulai saja. Jadi terkait dengan materi heritage, jadi saya lihat terkait dengan pengertian heritage yang secara umum itu ada istilah warisan, ada istilah pusaka, yang terakhir itu yang paling gampang itu adalah peninggalan. Peninggalan siapa itu? Nah, nanti kita bahas. Yang pertama terkait dengan warisan. Dalam hal ini adalah warisan budaya gitu. Pengertian dari heritage itu warisan budaya. Jadi ada benda, kalau di istilah heritage itu ada tangible dan tak benda, ada intangible, seperti itu. Yang kedua ada istilah pusaka. Nah, selalu digaungkan juga kota pusaka, heritage city gitu. Yang di dalamnya itu ada 3 komponen atau item yang menunjang pusaka itu. Ada alam, budaya tadi itu sudah jelas, benda dan tak benda, dan saujana. Yang terakhir itu adalah peninggalan. Jadi sesuatu yang diwariskan. Nah, ini yang saya akan kaitkan dengan arkeologi gitu. Oke, lanjut. Nah, arkeologi secara sederhana sebenarnya arkeologi itu adalah disiplin ilmu gitu. Disiplin ilmu tentang kepurbakalaan, tentang purba, tentang kuno gitu. Ya, ada yang menyebutnya tentang barang antik seperti itu. Jadi secara singkat, jadi arkeologi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia atau masyarakat masa lalu itu melalui benda, melalui bendawi yang mereka tinggalkan gitu. Jadi arkeologi itu mengkaji objek-objek yang mereka tinggalkan itu, yang mana masyarakat tinggalkan masa lampau itu. Untuk apa kita mengkaji itu? Ya, untuk mengetahui sejarah kebudayaan masyarakat masa lalu. Yang kedua, cara hidup masyarakat masa lalu itu seperti apa gitu. Kita lihat bisa dari benda-benda yang mereka tinggalkan. Dan yang terakhir, proses perubahan budaya yang terjadi ketika itu juga bisa kita ketahui dari sana. Oke, lanjut. Nah, di Indonesia gitu terkait dengan heritage, pusaka, warisan budaya, itu aturan yang secara jelas itu belum ada sebenarnya gitu. Tetapi di Indonesia itu ada istilah cagar budaya, dan undang-undangnya itu sudah ada, sudah jelas yang mengatur. Karena berkaitan dengan arkeologi seperti penjelasan tadi itu mengarah ke tinggalan kebendaan, jadi saya pakai cagar budaya. Jadi cagar budaya itu sudah jelas pengertiannya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, itu berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, dan memiliki nilai penting bagi sejarah, bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Seperti itu. Jadi heritage, warisan budaya, pusaka itu
secara yang mengatur secara hukum itu belum ada, tetapi cagar budaya itu ada. Tetapi bagian dari warisan budaya itu adalah cagar budaya itu sendiri, yaitu kebendaan. Baik, lanjut. Oke, sebelum di sini, sebelum saya masuk ke Kota Denpasar ini, jadi selama ini kota pusaka, heritage city gitu yang kita kenal, pemerintah itu yang banyak menggaungkan terkait dengan mempromosikan kotanya sebagai kota pusaka gitu, heritage city gitu. Tetapi selama ini yang mereka gunakan sebagai apa istilahnya? Yang mereka gunakan sebagai objek mentasbihkan kotanya itu sebagai kota pusaka itu hanya sebatas pura, puri, dan pasar. Gitu, paling umum itu. Apa sih itu kota pusaka? Pura, puri, pasar. Bisa dilihat di Kota Denpasar ada istilah Gajah Mada, Jalan Gajah Mada itu yang adanya pura, puri, dan pasar itu. Hanya itu, tetapi nah saya ingin menyampaikan bahwa tinggalan arkeologi itu adalah bagian dari yang bisa menunjang atau menopang terkait dengan heritage itu, karena arkeologi itu adalah bagian dari yang terpenting dari heritage gitu atau pusaka itu dari segi kebendaan atau keduniawiannya itu kebendawinya itu seperti itu. Jadi di Kota Denpasar itu saya runut terkait dengan arkeologi itu panjang sekali masanya itu kalau kita bisa merunutnya gitu. Ada masa prasejarah itu atau prehistori, yaitu masa di masyarakat yang belum mengenal tulisan, masuk masa sejarah gitu. Nah, di Kota Denpasar itu setelah saya telisik gitu, setelah saya lihat, nah dulu sebenarnya flashback ke belakang. Jadi ketika saya kuliah dulu di arkeologi, Denpasar ini nggak ada apa-apanya sebenarnya di pemikiran mahasiswa gitu. Yang menjadi sentral ketika itu tentang arkeologi, tentang warisan budaya, tentang cagar budaya, Bangli, Karangasem, Gianyar. Karena memang benar tinggalan arkeologi banyak sekali di sana, tetapi kita hanya mengarahnya ke sana saja. Malah Denpasar ini sebagai kota yang digaungkan sebagai kota heritage, kota pusaka itu nggak ada tinggalan seperti itu. Nah, tetapi setelah lulus dan kebetulan bertugas juga sekarang di Kota Denpasar, jadi semua itu terbantahkan gitu. Semua itu terbantahkan. Ternyata dari masa rentetan periodisasi arkeologi itu Kota Denpasar itu mencakup semuanya ternyata gitu. Jadi kita mengenal di arkeologi itu ada masa prasejarah, masa sejarah. Habis itu setelah masa sejarah masa Islam. Setelah masa Islam masa kolonial. Setelah kolonial itu ada istilahnya masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan seperti itu. Nah, saya mulai dari masa prasejarah. Jadi teman-teman secara umum masa prasejarah itu adalah masa ketika masyarakat itu belum mengenal tulisan gitu, belum mengenal tulisan, jadi kehidupan mereka itu masih sangat sederhana. Tetapi yang kami temukan di Kota Denpasar itu berasal dari masa Neo. Jadi masa prasejarah itu ada 3 sebenarnya, Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Di masa Neolitik ini ketika itu muncul juga tradisi budaya yang disebut dengan tradisi megalitik. Tradisi batu besar gitu, mega besar, litik itu tradisi batu besar, penggunaan batu-batu alam itu untuk sarana pemujaan kepada yang di atas gitu. Yang ketika itu adalah roh suci leluhur seperti itu. Jadi tinggalan tradisi megalitik itu merupakan bagian dari masyarakat prasejarah dan sebenarnya sampai sekarang tradisi megalitik itu masih digunakan oleh masyarakat saat ini. Makanya megalitik itu disebut dengan, di Bali itu disebut dengan tradisi megalitik, karena budaya itu masih diturunkan hingga sekarang, masih dilanjutkan di masyarakat kita saat ini gitu. Bisa dilanjutkan? Nah, ini tinggalan tradisi megalitik itu sebenarnya cukup banyak gitu, cukup banyak. Ada sarkofagus, mungkin teman-teman ketahui, ada punden berunak, ada teras berunak, dolmen, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tinggalan arkeologi yang bercorak megalitik di Kota Denpasar. Arca nenek moyang yang kami temukan di Pura Ayun Peguyangan. Nah, bisa dibedakan karya budaya masyarakat prasejarah dengan
masa sejarah dan bahkan masa sekarang. Bisa dibandingkan gitu. Jadi mereka masa prasejarah itu tidak mementingkan terkait dengan estetik gitu. Tidak mementingkan itu. Yang terpenting itu adalah menonjolkan alat-alat vital mereka. Alat-alat vital itu bukannya harus, mohon maaf ya, kelamin seperti itu enggak. Alat-alat vital itu yang dimaksud itu adalah kepala, itu kan alat vital, mata itu alat vital. Dan yang terpenting itu sebagai lambang kesuburan itu kemaluannya gitu. Jadi mereka tidak ada istilah porno dan lain sebagainya itu. Dan ini kita temukan di pura. Kalau sekarang kita telanjang ke pura, kayak yang beli suka tadi sebutkan, ya langsung diturunkan awe-gawe gitu. Gitu. Tapi ini di pura. Ini di pura. Itu sebagai simbol kesuburan seperti itu. Nah, masih dilanjutkan hingga saat ini. Itu terkait dengan arca. Oke, lanjut untuk masa prasejarah. Nah, ini juga. Nah, lihat alat kelaminnya. Memang itu difokuskan sama mereka dulu gitu. Masyarakat prasejarah itu memang alat-alat vital yang memang penting bagi kehidupannya. Kalau alat kelamin itu kalau nggak ada itu nggak ada kita itu kan gitu. Kita itu nggak terproduksi kan gitu ya. Nah, ini arca bercorak megalitik juga di Peguyangan. Jadi banyak sekali di Peguyangan saya menemukan hal-hal seperti ini gitu. Di pura dalam sukun Peguyangan. Dengan ciri khasnya memperlihatkan alat kelamin dan bentuk badan yang kurang proporsional. Jadi kadang-kadang badannya besar, badannya kecil, kadang-kadang ada juga arca-arca seperti itu, tangannya besar, kepalanya besar. Jadi yang vital itu ditonjolkan seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, oke, sama aja nih arca-arca megalitik ini di Tonja, di Pura Dalam Bungkeneng dan Pura Pusah Tonja. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, dolmen. Dolmen ini sebenarnya adalah meja gitu. Jadi masyarakat dulu itu membuat meja sebagai altar saji gitu. Altar saji untuk pemujaan terhadap roh suci leluhur. Palung batu. Nah, itu palung batu seperti yang saya sampaikan tadi, makanya itu bisa disebut dengan tradisi megalitik karena masih dimanfaatkan sampai sekarang gitu. Palung batu itu banyak sekali kita bisa temukan di rumah-rumah gitu. Dan kebetulan saya sekarang ini banyak mengumpulkan masyarakat yang nggak menggunakan itu lagi, saya kumpulkan, saya taruh di rumah gitu. Gimana menjadi museum? Palung batu, lumpang batu itu untuk membuat menumbuk biji-bijian seperti itu. Ini di pura, dan sampai sekarang ini masa sejarah itu ini masih berkembang sebagai simbol lingga yoni itu. Jadi keberlanjutannya itu masih ada gitu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini lumpang batu. Kalau sekarang itu mungkin ini perkembangan dari lingga yoni simbol kesuburan itu. Ini alat tumbuknya itu nggak ada gitu. Kalau di daerah mana itu ya? Tamblingan ada istilahnya betara, celak kontong lugeng luwih itu ini. Dan di sana dianggap sebagai lingga yoni, sesederhana itu gitu. Bisa dilanjutkan. Nah, ini menhir, ini di Pura Pusat Sumerta. Jadi menhir itu adalah menhir sebenarnya merupakan sebagai cikal bakal terbentuknya arca sebenarnya. Jadi hanya onggokan batu. Setelah itu masyarakat mungkin ya ketika itu sambil mereka bercocok tanam, akhirnya mulai diproses arca batu itu dibuat yang alat-alat yang vital itu kepala. Banyak juga menhir yang ditemukan yang sudah memiliki mata, alat kelamin dan sebagainya. Cikal bakalnya menhir. Menhir itu adalah batu berdiri yang digunakan untuk sarana pemujaan untuk roh suci leluhur seperti itu. Biasanya kalau di daerah timur, di daerah Sumba, Flores itu menhir itu diletakkan di punden berunak. Jadi punden berunak itu kan simbol gunung. Jadi roh suci leluhur itu dianggap berstana di puncak gunung seperti itu. Dan sekarang itu masih konsep-konsep seperti itu masih berlangsung juga seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini punden berunak. Kami temukan di Pura Jumeneng Sanur di pinggir pantai. Ada Pura Segara, ini Pura Segara ya? Pura Jumeneng, dan sebelahnya ada Pura Segara. Jadi ini punden berunak gitu. Dan bahannya ini adalah bahan yang ada di sekelilingnya gitu, di lingkungannya. Ini menggunakan bahan karang gitu.
kalau di sana tuh dibilang paras tombong gitu, paras tombong, karang, seperti itu. Batu gamping gitu, ada yang bilang. Itu disusun sedemikian rupa saja, dan sampai sekarang dengan perkembangan saat ini nggak berubah, masih ditaruh seperti ini. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini di Pura Segara, lebih besar. Ini teras berunak. Ditambahin naga. Ya, itu proses belakangan, itu ditambah karena apa? Pura Segara ini sebagai pura pusahnya di Sanur, di Intaran, gitu. Di Sanur itu nggak ada pura pusah, tapi ini dianggap Pura Segara ini dianggap sebagai pura pusah, seperti itu. Iya. Oke, lanjut. Nah, masih Punden Berunak di Pura Segara, masih ini ya, Pura Segara, Punden Berunak, jelas sekali. Nah, setelah masa prasejarah itu, nah kemudian di Denpasar, mungkin itu namanya Badung atau apa dulu, di Denpasar ini kami temukan ternyata ada. Nah, setelah ada pemikiran dulu tuh Denpasar nggak ada tinggalan arkeologi sedikit gitu. Ternyata ketika ada ini ternyata Denpasar itu cocok digunakan sebagai pusatnya Bali gitu. Ini adalah Prasasti Blanjong, Prasasti Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan gitu, yang diterbitkan oleh Raja Adipati Sri Kesari Warmadewa pada abad ke-10 Masehi gitu. Dalam prasasti ini berangkat tahun Saka 835. Itu menceritakan tentang kemenangan Sri Kesari terhadap musuh-musuhnya, seperti itu. Dan ini diletakkan di pesisir gitu. Kenapa di pesisir? Nah, kenapa di pesisir? Kemungkinan Prasasti Blanjong ini posisinya saat ini adalah Blanjong itu sebagai pelabuhan dulu, pelabuhan kuno. Dan sekarang Blanjong itu lebih dikenal oleh masyarakat umum itu ya tanda kutip seperti itu. Padahal di dalamnya itu ada ini negatif ya. negatif. Gitu. Nah, Prasasti Blanjong ini untuk tahun ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Masih rekomendasi tim ahli kemarin sudah ditetapkan sebagai nasional karena memang satu-satunya di Indonesia ya. Di Jawa ada, tetapi hanya aksaranya tidak bersilangan. Nah, Prasasti Blanjong ini bilingual dan aksaranya juga dua gitu. Aksaranya dua juga. Bilingual, bahasanya dua, aksaranya dua. Bahasa Sanskerta menggunakan bahasa aksara Bali kuna, sedangkan aksara pranegarinya itu menggunakan bahasa Bali kuna. Jadi saling bersilangan. Nah, itu menunjukkan bahwa di Blanjong, di wilayah Blanjong ini adalah pelabuhan kuno internasional. Jadi kalau memang tidak internasional, untuk apa membuat prasasti yang bahasanya isi translate seperti itu, bilingual seperti itu. Kalau memang untuk domestik gitu ya, untuk lokal saja, Bali kuno aja cukup kayaknya seperti itu. Tapi dilengkapi dengan Sanskerta dan Pranegari, itu kemungkinan pelabuhan itu adalah pelabuhan kuno untuk internasional. Dan pada masa kolonial pun di dekat sana juga dibuatkan pelabuhan di benua seperti itu kan. Memang kemungkinan Sanur itu memang ciri-ciri untuk menunjang pelabuhan itu ada. Dan di sekitar Prasasti Blanjong ini banyak juga ditemukan gerabah-gerabah, keramik-keramik dari dinasti Yuan seperti itu juga banyak ditemukan dari masa yang sama. Dan kerangka-kerangka tengkorak juga banyak ditemukan di sana. Tetapi di situs itu karena maraknya pembangunan itu sudah digantikan dengan hotel-hotel, homestay dan lain sebagainya. Padahal di bawahnya itu benda budaya itu masih banyak sekali gitu. Masih banyak sekali gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, selain prasasti Blanjong itu yang terkenal, di Denpasar juga banyak ditemukan prasasti-prasasti lempengan gitu. Yang notabene selama ini prasasti lempeng itu hanya banyak ditemukan di Gianyar, di Bangli seperti itu, di Bangli, di Buleleng dan Karangasem. Di Denpasar ternyata sudah ada. Tetapi kami yakinkan prasasti-prasasti ini adalah prasasti-prasasti yang dibawa gitu, bukan prasasti asli di sana. Karena dalam prasasti itu tidak satu pun menyebutkan tentang
wilayah yang ada di Kota Denpasar, satupun nggak ada. Prasasti Bet Ngandang misalnya, karena tempat menyimpan aja di wilayah Bet Ngandang Sanur gitu, makanya disebut dengan prasasti Bet Ngandang. Nah, terkait dengan batas-batas wilayah seperti itu tuh nggak menyebutkan. Terus prasasti Tonja ini malah menyebut tentang Karaman Ingwasan di Sakah, malah menyebut itu gitu. Terus prasasti Peguyangan itu terkait dengan menyebutkan wilayah itu adalah Saling itu. Tapi sampai sekarang kami belum bisa ketahui di mana itu tempatnya itu, dan tentang pajak Drawaya Haji dan bangunan suci Batara Iburuan. Batara Iburuan ini sudah jelas adalah tempat dicandikannya Guna Priyadharma Patni Raja Udayana di Buruan Gianyar seperti itu, di Dharma Putri seperti itu. Nah, prasasti-prasasti ini seperti yang disebutkan tadi itu nggak aslinya di Denpasar, tapi tersimpan di Denpasar. Bagaimana prosesnya dulu itu kemungkinan dibawa, karena prasasti ini kan barang yang sangat mudah untuk dibawa, lempengan seperti itu. Mungkin mereka pindah tempat, dibagi prasastinya. Makanya semua prasasti ini nggak ada yang lengkap, gitu. Sama prasasti Bet Ngandang ada 2 kelompok sebenarnya prasasti ini, kelompok 1 dan 2. Kelompok 2-nya itu hanya 1 lempeng, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya, ini kalau masalah arca di Denpasar itu banyak juga kami temukan gitu, yang berasal dari abad 11 sampai 13 Masehi. Nah, kenapa kita menyebutkan terkait dengan abad gitu? Karena secara hanya relatif kita bisa menyampaikan terkait dengan perkiraan, kita bisa lihat dari sisi ikonografi dan perbandingan-perbandingan di daerah lain yang arcanya mengandung informasi absolut terkait dengan penanggalan angka tahun gitu. Kalau di Denpasar itu belum ada kami temukan terkait dengan arca yang mengandung inskripsi yang absolut terkait dengan penanggalan. Makanya dari segi ikonografinya bisa kami ambil terkait dengan abad 11 sampai abad 13 Masehi. Nah, ini arca di Pura Pusah Tonja. Nah, yang paling unik satu-satunya juga di Bali mungkin ini arca Durga ini. Kalau arca Durga yang sedang ugra seperti ini, membawa senjata banyak, itu biasanya lengkap dengan kerbau di bawahnya. Jadi ketika Durga itu membunuh Mahisa itu gitu. Tetapi ini tidak ada kerbaunya. Ini bukan arca Durga Mahisa Suramardini, tetapi arca Dewi Durga dengan kelengkapan atributnya itu. Gitu. Jarang sekali ditemukan arca Durga dengan atribut yang lengkap tanpa komponen kerbau Mahisa di bawahnya yang sedang dibunuh itu. Seperti itu. Di Denpasar kita temukan. Oke, lanjut. Nah, ini arca Dewi Durga juga kami temukan di Pura Dangke Tembau dan Arca Ganesha. Itu. Ini berasal dari abad 11 sampai 13 Masehi juga. Dilihat dari mahkota Jatamakuta dan proporsi tubuh yang masih tidak terlalu kaku dan sebagainya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini lingga yoni. Jadi lingga kami temukan banyak sekali di Tembau, di Pura Dangke Tembau. Jadi banyak sekali lingga, ada lingga yang langsung ditancap di tanah, ada yang diletakkan berpasangan dengan pasangannya yoni gitu. Oke, lanjut untuk lingga, ada lagi satu. Nah, ini ada satu yoni dilengkapi dengan 3 lingga. Seperti itu. Gitu. Makanya saya katakan sebenarnya tinggalan arkeologi di Kota Denpasar itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk penunjang pusaka atau heritage kota gitu, heritage city ataupun kota pusaka itu sebenarnya. Bukan masalah pasar saja, bukan masalah puri, dan bukan masalah puranya itu nggak jelas pura yang mana gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya sekitar abad 13 sampai 14 Masehi, kami di Pura Pusah di Peguyangan lagi. Tadi prasasti Peguyangan sudah kami jelaskan. Nah, kami temukan ini. Yang paling kiri itu adalah miniatur candi. Miniatur candi itu adalah perwujudan candi monumental yang dibuat lebih kecil gitu dan bisa dipindahkan kemana-mana. Jadi kemungkinan ya mereka tidak bisa hadir ke candi itu melakukan pemujaan, di candi ini bisa mereka melakukan pemujaan.
Nah, ini yang bulat-bulat ini, yang bulat-bulat ini adalah fragmen dari candi yang monumental. Ini adalah kemuncak-kemuncak candi. Kalau dibandingkan dengan miniatur candi di sebelah itu, kemungkinan candi yang di Peguyangan itu, yang monumental itu seperti itu bentuknya. Kemungkinan, gitu. Karena di daerah Peguyangan itu ada sebuah sawah yang disebut dengan Carik Candi, gitu. Mungkin di bawahnya itu ada sudut gitu ya. Nah, ini banyak sekali ditemukan di Peguyangan. Miniatur apa? Peguyangan tuh Iya. dari tadi. Apa istilahnya di Peguyangan, kemuncak-kemuncak candi yang bulat-bulat. Nah, masyarakat di sana itu mengenal ini ya kadang tradisi lisan belakangan sih sebenarnya itu dikenal dengan kepelan Kebo Iwo. Karena kepelan Kebo Iwo jadi apa? Remasan Kebo Iwo itu seperti itu. Mungkin Kebo Iwo main apa? Plastisinnya. Karena masyarakat Bali itu mengenal bahwa arsitektur Bali kuno itu adalah arsitek Bali kuno itu adalah Kebo Iwo. Candi Gunung Kawi gitu di Gianyar. Siapa yang membuat Kebo Iwo gitu. Dengan kukunya. Mainstream gitu. Ya, itu kan tradisi lisan. Oke saja gitu. Oke saja gitu. Karena memang beliau Kebo Iwo itu adalah tokoh besar dulu di Bali gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, arca-arca seperti ini mungkin bisa teman-teman lihat juga di arca puncak penulisan di ya Pura Puncak Penulisan. Nah, ini sebenarnya arca-arca perwujudan dari yang disebut dengan Batara Batari seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa kita menentukan arca perwujudan siapa ini raja siapa. Makanya kita hanya bisa menyampaikan itu adalah arca perwujudan Batara dan Batari karena Batara dan Batari itu adalah sang raja itu sudah dianggap kembali kepada penitisnya seperti itu. Kembali kepada yang dewa yang menurunkannya dulu seperti itu. Karena memang di belakangnya itu nggak terdapat inskripsi yang jelas. Kalau di puncak penulisan kan jelas itu ada inskripsi Batari Mandul gitu, udah jelas itu sebagai permaisurinya anak ungsu seperti itu. Ada Arca Sejoli Udayana juga di puncak penulisan bisa disampaikan itu terkait dengan absolutnya, tetapi ini masih belum bisa. Tetapi dari segi ciri-cirinya gitu menggunakan mahkota kelopak bunga seperti itu, bentuk yang kaku menyerupai mayat seperti itu, dan membawa lotus di tangannya, pasti itu entah itu di depan perut ataupun di samping, menggunakan lotus atau bulatan itu sebagai simbol pelepasan seperti itu, dianggap sebagai simbol pelepasan. Ada juga arca, kadang-kadang arca perwujudan seperti ini mungkin saya tidak masukkan ke foto ya, ke slide gitu. Di sebelah itu ada arca membawa ayam. Tetapi masyarakat sekarang itu menganggap arca membawa ayam itu dikaitkan dengan taksunya metajan gitu. Jadi kalau bobotoh mau mohon taksu itu ya ke arca itu gitu. Padahal kalau kita cari terkait dengan arca perwujudan tokoh Batara atau Batari itu, kalau kita ngaben saat ini ada istilahnya ketika sampai setre kuburan itu ada istilahnya kita membuang ayam gitu. Simbol pelepasan. Nah, simbol pelepasan seperti itu sebenarnya. Tapi masyarakat ya, apalagi yang megang apa? Lontar pengayam-ayam itu. Sakti. Ditambah dengan memohon. Tunas tanah gitu. Oke. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekitar abad 14 itu dipercaya Bali itu sebenarnya dari abad 13 sih, Bali itu sudah mulai sebenarnya dikuasai oleh Majapahit gitu. Majapahit ya, jadi dengan patihnya Gajah Mada itu dengan para Aryanya itu ke Bali sudah menguasai. Nah, pengaruh-pengaruh atau tinggalan-tinggalan arkeologi terkait dengan heritage yang ada di Denpasar, yang pertama itu terkait dengan yang terkenal itu adalah arca terakota. Bukan terkenal sih, gitu. Yang paling unik terkait dengan apa? Yang paling mencirikan Majapahit itu adalah arca terakota. Jadi arca yang dibentuk pilinan dan sebagainya itu dibakar, itu juga ada di Denpasar dan banyak kita temukan di Trowulan. Pusatnya Majapahit banyak kita temukan, dan bangunan candi yang terbuat dari batu bata yang disebut dengan prasada. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini arca terakota. Arca terakota yang ditemukan di Pura Mospait Gerenceng. Jadi ini kami sudah pastikan bahwa ini merupakan pengaruh dari tradisinya Majapahit memang sudah. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini fragmen kepala, alat kelamin juga tetap itu ada di Pura Rambut Siwitonjo. Pura Rambut Siwitonjo.
Jadi ini adalah arca terakota, tanah liat yang dibakar. Lanjut. Nah, ini di dalam Bungkeneng dan itu di Sumerto kita temukan. Setelah kami inventarisasi, kemarin ada pemugaran di sana. Setelah kami cari-cari, arca itu udah nggak ada lagi. Wow. Dan informasi masyarakat, banyak tuh dulu arca-arca seperti ini. Tanah liat seperti ini, tapi udah dibuang-buang gitu. Begitu model-modelnya. Ya, oke lanjut. Nah, kalau kita melihat ini, pasti kita ingat Majapahit. Pasti kita ingat candi-candi di Majapahit. Jadi ini adalah bangunan candi atau prasada di Pura Mostai Tonja. Gitu. Dan penamaan gedong-gedong candi ini masih menggunakan nama-nama lokal gitu. Nama-nama lokal, modelnya tradisi prasejarah itu masih digunakan terhadap roh suci leluhur itu masih digunakan. Tidak menggunakan nama dewa Indra mungkin, Bayu, Surya nggak menggunakan itu. Malah digunakan adalah satu, misal contoh nih yang saya ingat ya, yang Candi Tumpang 5 kalau nggak salah, Linggih Dewa Ketut kalau nggak salah ya, Dewa Ketut gitu. Itu kan penamaan-penamaan lokal sekali itu terkait dengan Ketut. Jadi masyarakat itu pemikirannya itu masih berlanjut tradisi megalitik itu sebenarnya gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini candi di Pura Mospait Grenceng. Gitu, itu gapuranya. Itu gapura bentar, ini gapura Kuriagungnya, padu raksanya. Oke, bisa dilanjut. Nah, modelnya bisa dilihat seperti itu. Jadi kita ingat dengan bangunan-bangunan dari Majapahit seperti itu. Perbandingannya seperti itu ada yang berdiri kayak perbandingan tinggi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini di gapura bentar tadi, di depannya itu ada relief ini gitu, Garudea dan Bayu. Kalau masyarakat itu menyebutnya Bayu, padahal kalau dilihat dari ceritanya itu kemungkinan ini adalah cerita Dewi Kadru dan Winata gitu. Kan dililit ular, di bawahnya itu juga ular seperti itu. Tapi masyarakat di sana karena mungkin wujudnya seperti itu disebut sebagai Batara Bayu seperti itu. Di Mospait juga ini. Oke, lanjut. Nah, ini prasada di Rambut Siwi juga sama, di pura yang berbeda. Pengaruh Majapahit. Lanjut. Oke, Puri, bisa dilanjut saja. Puri, lanjut. Nah, terkait dengan Puri di Denpasar itu yang dulu mungkin ya, dulu bukan mungkin lagi, tetapi dulu itu memang Denpasar itu adalah bagian dari Kerajaan Badung. Gitu, Kerajaan Badung. Yang paling terkenal itu ada Puri Pemecutan, Puri Denpasar seperti itu. Nah, ini adalah kondisi Puri Pemecutan yang dihancurkan oleh Belanda saat Perang Puputan tahun 1906. Dan Bale Kulkul sebagai saksi bisu sejarah yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, Puri Pemecutan ini lokasinya tidak di sana lagi gitu. Dipindah ke timur jalan. Gitu, di Jero Kanginan kalau nggak salah. Situsnya hilang ya. Ya, situsnya sudah menjadi bioskop wisata. Nah, itu situs. Oke. Salah satu site yang masih utuh itu hanya Bale Kulkul ini, gitu, Bale Kulkul ini. Bisa dilanjut? Nah, ini Puri Pemecutan yang baru. Jadi ini baru sih sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga baru sebagai Puri yang dikatakan sekarang itu sebagai Puri Agung Denpasar. Puri Agung Denpasar. Padahal ini adalah Puri Satrio gitu. Di Pasar Burung itu kan ada Puri di sana. Nah, tetapi sekarang itu disebut sebagai Puri Agung Denpasar. Padahal Puri Denpasar itu bisa dilanjut. Nah, padahal Puri Denpasar itu ini yang sekarang menjadi Jaya Sabo atau rumah jabatan Gubernur Bali di utara Badung. Ini sebenarnya Puri yang aslinya, Puri Denpasar. Berarti gubernur itu raja. Raja. Nah, ketika itu Puri Denpasar dibakar, dihancurkan dan dibuatkan. Nah, di sana digunakan sebagai tempat istilahnya dulu kantornya, controlling ya. Belanda ketika itu. Nah, lanjut. Nah, ini Puri Denpasar. Istana Denpasar pada tahun 1906. Jadi sudah dihancurkan sama modelnya, sudah dikuasai oleh Belanda. Lanjut. Nah, ini tampak Puri dari Catuspata, dari Caturmuka. Ini Puri yang di gubernuran kan? Ya, yang di Jaya Sabo. Ya.
di Denpasar. Oke lanjut. Nah sekarang jadi ini. Nah sekarang jadi ini Jaya Sabo sebagai rumah jabatan Gubernur Bali yang selesai. Gajahnya Oke lanjut. modern banget gajah. Masih terkait dengan Puri. Nah ini Puri Kesiman. Jadi yang di kanan itu kondisinya saat ini Gapura Pemerajaan Agung Puri Kesiman sekarang, dan sebelahnya itu adalah ketika pada tahun 1906 ketika diekspansi oleh Belanda. Jadi Puri Kesiman itu masih kita katakan sebagai puri yang masih utuh gitu. Karena memang nggak ada peperangan di Kesiman itu gitu. Karena raja duluan dibunuh gitu. Mungkin Haji Purwito lebih makanya Puri Kesiman itu masih kita anggap sudah utuh lah. Ada beberapa perubahan gitu, tapi masih utuh terkait dengan heritage-nya atau ketinggalan arkeologinya. Lanjut. Nah ini gapura dari Ancak Saji ke Sarean atau Jeruan ya. Nah, ini yang sudah dipugar kemarin, sudah direstorasi. Zamannya Jeruwaci. Nah itu gapura bentar seperti itu. Ke Ancak Saji, halaman paling luar Puri. Oke lanjut. Nah ini halaman bangunan di Pemerajaan Agung Puri Kesiman dan prasada di Pemerajaan Agung Kesiman juga. Oke lanjut. Nah sebenarnya ciri khas Bebadungan juga terkait dengan istilah heritage-nya Denpasar sebenarnya, tetapi hal-hal seperti ini itu dikesampingkan sebenarnya terkait dengan ketika membicarakan kota pusaka heritage city gitu. Pokoknya Denpasar itu adalah kota pusaka, heritage city. Tetapi hal-hal seperti ini itu selalu dikesampingkan. Padahal ini adalah ciri khas dari Bebadungan. Di Denpasar, ciri khas Denpasar sebenarnya yang disebut dengan ciri khas Bebadungan itu. Ada arca balagana gitu. Tidak Ganesa lagi dibuat, tetapi balagana yang memang balagana ini dalam naskah-naskah kuno itu disebutkan bahwa balagana adalah pasukan Siwa memang yang dipimpin langsung oleh Dewa Ganesa. Jadi dibuat pasukan Siwa itu dibuat berkepala gajah, makanya tidak bertangan empat, tidak bermahkota seperti itu, digunakan sebagai dwarapala atau penjaga pintu. Arca-arca seperti ini banyak ditemukan, kita bisa temukan di Pura Uluwatu di Badung, Pura Sakena, di Kesiman juga banyak kita temukan arca seperti ini. Dan sebelahnya ada Arca Nandiswara, Arca Mahakala. Nah, inilah yang paling unik sebenarnya. Karena Nandiswara dan Mahakala ini adalah tokoh penjaganya Siwa, penjaga kuil Siwa sebenarnya. Kalau di candi-candi Jawa, itu Nandiswara dan Mahakala itu dibuat dalam tidak seseram ini dibuat. Yang membedakan itu adalah atribut atau laksananya. Nandiswara itu biasanya diletakkan di sisi kanan relung Candi Siwa gitu. Udahnya Candi Siwa di depan itu sebagai penjaga pintu dibuatkan itu. Dan laksananya membawa trisula. Kalau Mahakala digunakan adalah gada. Tetapi Arca Nandiswara dan Mahakala di ciri Bebadungan itu gada keduanya. Yang mencirikan itu adalah dua. Dan saya pun sebenarnya tahu ini dari beliau gitu. Jadi Nandiswara itu ciri khasnya adalah wajahnya itu berupa monyet seperti itu, Nandiswara, dan Mahakala raksasa. Nah, itu seperti itu kreatifnya masyarakat Bali kuno itu. Bali ya leluhur kita dulu itu tidak selalu konsep itu disamakan, diadopsi dari Jawa, dibuat Nandiswara seperti Jawa, nggak dibuat seperti itu. Jadi dikreasikan dengan instingnya mereka, ya sudah pasti dengan naskah-naskah tradisional, sudah pasti seperti yang disebutkan seperti tadi. Itu. Oke lanjut. Nah ini siapa nih? Nah arca-arca besar seperti ini sebagai dwarapala juga ditemukan di Bubuk Ongan Tonjo. Itu di timur reinkarnasi. Di timur Dam Ongan itu ada pura yang bentuk struktur yang aslinya sebenarnya ketika foto itu masih seperti di Puri Kesiman, di Pura Mospait itu masih seperti, tapi sekarang udah diganti, hanya arcanya saja yang masih di posisi semula, sedangkan pintu masuknya dirubah di kondisi lain gitu. Jadi bukan sebagai arca dwarapala lagi gitu.
Itu sebagai arca penjaga. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. Ini koleksinya. Koleksinya Haji Purwito juga, bahwa arca-arca Wong Samar itu sebagai Memedi, Dwarapala karya Ida Pendando Made Sidemen. Jadi Keren. pengaruh-pengaruh Hindu itu di Bali itu nggak selamanya diadopsi dari India, itu nggak semuanya diadopsi seperti itu. Jadi masyarakat Hindu itu, seniman dulu itu mengeluarkan imajinasinya sendiri gitu. Tidak harus sama seperti itu. Kayak contoh misalnya di Bali belum pernah kita menemukan candi gitu, arca-arca keluarga Siwa itu diletakkan pada candi yang monumental seperti di Prambanan. Jadi Siwa di tengah-tengah, di utara, relung utaranya Durga, relung selatannya adalah Agastya, di relung belakangnya itu adalah Ganesha gitu. Belum pernah kita temukan seperti itu. Yang candi monumental ya, kayak Mengening itu misalnya, candi Mengening belum pernah kita menemukan hal seperti itu. Malah arca-arca lingga, Siwa, Ganesha itu malah di dalam satu pura Ganesha semua isinya seperti itu. Mungkin sekte-sekte yang pernah berkembang itu, sekte-sekte Ganapatya, sekte Siwa Siddhanta, sekte Pasupata seperti itu, karena pengaruh sekte itu, dan mereka tidak terlalu mengikuti gitu pengaruh dari Jawa itu ataupun India. Oke, bisa dilanjut. Nah, terkait dengan bebadungan, pepalihan juga 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 menjadi ciri khas sebenarnya di Bebadungan yang mungkin kita kenal sebagai Denpasar sekarang itu pepalihan, dan mangkuk porselin itu dimanfaatkan untuk hiasan bangunan seperti itu. Dan di Pura Mospait tadi kan lubang-lubang itu ya gininya, struktur candi itu dulunya itu adalah mangkuk-mangkuk porselin, tetapi sudah ada yang diambil, ada yang hilang seperti itu. Jadinya satu pun nggak ada. Ini di Pura Pusah Peguyangan masih dimanfaatkan seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ada istilah simbar gantung sebagai penghias atap badan bangunan. Ini khas sebenarnya Denpasar juga. Lanjut. Nah, ini prasada yang di di Serangan gitu. Ada Pura Susunan Wadon dan Dalam Cemara. Jadi tidak menggunakan batu bata, tetapi menggunakan paras tombong, karang laut seperti itu. Tuh, bisa dilanjut. Oh, ini Gapura. Oke, lanjut saja. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah Puri tadi, itu ada istilah tinggalan arkeologi bercorak Islam di Denpasar gitu. Jadi budaya Islam di Kota Denpasar itu sebenarnya dibawa oleh masyarakat Bugis ketika melakukan pelayanan perdagangan. Jadi sekarang itu banyak masyarakat Bugis sudah menjadi perkampungan di Serangan gitu, di Serangan gitu. Jadi tinggalan budaya ataupun tinggalan arkeologi yang bisa digunakan sebagai penunjang kota heritage atau heritage city itu ini pengaruh Islam itu. Rumah panggung, masjid, Al-Qur'an, mimbar, dan makam. Gitu. Dan memenuhi itu sebenarnya sebagai kriteria cagar budaya semuanya, karena berasal dari abad 19 gitu. Raja Badung sekitar dikarenakan memiliki jasa membantu kerajaan Badung mengalahkan kerajaan Mengui ketika itu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh gininya, tinggalannya itu ada Al-Qur'an di Masjid Asyuhada Serangan, dan mimbar itu masih bertahan hingga saat ini, dan masjidnya itu masih khas kolonial sih sebenarnya. Lanjut. Rumah panggung satu-satunya yang masih bertahan di Serangan sebagai ciri khas Bugis. Masyarakat Bugis itu masih bertahan rumah panggung, tetapi dengan alasan pengembangan dan sebagainya, rumah panggung itu sekarang udah dipindah, tidak lagi di posisi aslinya. Dulu rumah panggung itu tepat berada di depan masjid seperti itu. Dan dulu di Serangan masyarakat Bugis itu seperti ini rumahnya, dan ini satu-satunya yang masih tersisa, dan harapannya masih tetap bertahan, tetapi sayangnya dari berbagai pihak itu kepentingan dan sebagainya itu rumah ini dipindahkan tanpa menggunakan studi kelayakan, prosedur cagar budaya lah gitu. Oke, di sebelahnya itu ada makam Syekh Haji Mukmin atau Puak Matoa. Ini dianggap sebagai leluhurnya orang Bugis ketika ke Badung gitu. Ini tetuanya.
dan ini adalah makam yang paling besar di sana. Dan makamnya itu masih menggunakan khas arsitektur Bali gitu. Menggunakan simbar dan sebagainya, itu pepatran masih digunakan. Oke, lanjut. Nah, makam-makam kuno di Kampung Bugis Serangan berhiaskan tulisan kaligrafi gitu. Berasal dari tahun Masehinya bisa kita lihat dari abad 19 Masehi. 1800 itu sudah ada itu di Serangan. Seperti itu makam-makamnya. Oke, lanjut. Kolonial. Kurang lebih lagi 5 menit ya. Oh iya, oke. Siap. Nah, terkait dengan bangunan kolonial, bisa dilanjut lagi. Nah, ini adalah kawasan Jalan Gajah Mada. Nah, itu kawasan heritage. Itu seperti tulisannya, Mbok ya. Yang mana heritage-nya gitu loh. Yang mana heritage-nya, tapi ditasbihkan sebagai kawasan heritage gitu. Sebenarnya. Poinnya sebenarnya. Ya mungkin itu terakhir aja. Bentuk pasar kolonial, tetapi proses istilahnya entah itu alasannya seperti ini. Ketika bangunan itu dianggap tua gitu, nggak produktif lagi. Padahal di dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu ada istilah upaya pelestariannya itu adalah pengembangan, ada adaptasi dan revitalisasi. Adaptasi itu misalnya ini adalah bangunan kuno gitu, bangunan tua, bangunan kolonial, fasadnya itu tetap dipertahankan. Yang di dalam ini boleh berubah, entah itu digunakan sebagai minimarket, kopi shop, seperti itu. Bisa dilihat di kota tua Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang itu masih. Tapi di Denpasar itu belum bisa seperti itu, nggak ngerti saya gimana ya. Gitu, di Denpasar itu belum bisa, tetapi selalu menggaungkan terkait dengan heritage. Gitu, heritage. Mungkin bisa dilanjutkan. Lanjut. Nah, ini beberapa sudut yang masih bertahan sebenarnya. Sampai kapan saya nggak tahu. Itu di depannya itu apa itu ya? Bank kayaknya itu. Bang, itu bangunannya ya, banknya dulu kayak gini sebenarnya bangunannya gitu. Kenapa nggak dipertahankan ya gitu? Oh iya, sudah berubah. Ya, itu. Oke, lanjut Ina. Ini Ina Bali. Jadi pengaruh kolonialisme yang paling jelas di Bali itu sebenarnya adalah Hotel Ina ini, Ina Bali. Bali Hotel dulu namanya. Itu dibuat pemerintahan 1927, itu digunakan sebagai menginapnya para ABK kapal ketika itu untuk berdagang. Tapi ini yang saya tampilkan sekarang ini adalah bangunan yang sudah baru. Jadi menghilangkan dua bangunan kamar yang asli, dibuat bangunan seperti ini. Jadi mencari lagi keluar gitu. Bangunan kolonial itu seperti ini loh gitu. Padahal Ina Bali itu khas sebenarnya memiliki, dan Soekarno ada kamarnya di sana gitu. Oke, lanjut. Museum juga ada museum. Sama sekali ketika membicarakan heritage, museum itu nggak pernah disinggung gitu. Selain sebagai tempat menyimpan gitu benda-benda tinggalan arkeologi, heritage, museum ini ada sejarahnya juga gitu, dibangun oleh diprakarsai oleh Crown Suterheim dengan sebagai upaya meminimalisir benda-benda budaya itu dibawa keluar gitu. Makanya dibangun Museum Bali ini gitu. Dan bangunannya katanya meniru set dari Puri Agung Denpasar yang sudah lenyap itu, setnya gitu, kayak gapura dan sebagainya itu. Oke, bisa dilanjut, dipercepat. Nah, ini tinggalan kolonial, meriam, dan meriam itu masih dimanfaatkan di Pura Tambang Badung, itu masih sangat disakralkan oleh masyarakat gitu. Oke, lanjut. Nah, ini koleksi museum ini, lanjut saja. Sebagai terkait dengan upaya pelestarian, bisa dilanjut saja. Nah, sebenarnya upaya pelestarian di Kota Denpasar itu masih sangat minim sekali terkait dengan heritage gitu. Heritage terkait dengan inventarisasi. Lanjut sambil jalan saja. Lanjut. Nah, ini proses pemugaran yang pernah dilakukan di Kota Denpasar, tetapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi kegiatan pemugaran seperti ini. Lanjut program. Nah, programnya nggak lanjut lagi. Ini proses penurunan material, lanjut. Jadi proses pemugaran ya memang rumit sih sebenarnya ya gitu. Kalau kita ingin melestarikan warisan lalu itu ya memang rumit. Jadi setiap lapis, setiap bata itu dituliskan gitu, dibuat kode-kode agar disusun kembali gitu. Lanjut.
Nah, seperti itu prosesnya. Lanjut. Nah, ini susun coba. Jadi ketika diturunkan, di bawah disusun coba lagi gitu. Puzzle. Makanya memang sulit, makanya Oke, lanjut. Udah habis ya? Oh ya. Nah, itu. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan materi heritage gitu. Heritage yang berkaitan dengan heritage city, kota pusaka yang tidak hanya pura, puri, pasar seperti itu, malah pasar nggak saya tampilkan ya, karena memang Udah, pasarnya ya. udah baru. Gajah Mada. Karena pasarnya udah baru, mohon maaf gitu. Sudah baru, jadi nggak saya tampilkan. Jadi kalau dilihat dari tinggalan arkeologinya gitu, dari warisan budaya bendanya saja seperti itu gitu. Belum lagi warisan budaya tak bendanya. Manuskrip, lontar itu, gitu, tari-tarian itu misalnya, ritus dan lain sebagainya, adat istiadat itu masih banyak sekali yang bisa dieksplor, dipublikasikan gitu sebenarnya untuk menunjang terkait dengan heritage city itu. Jadi heritage itu nggak sesempit itu gitu. Seperti itu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan berbagi untuk teman-teman. Mungkin nanti lebih gelesnya nanti di sesi diskusi saja gitu ya. Terima kasih. Oke, ya baik, ini keren sekali pemaparannya. Ada poin yang bisa kita dapatkan sih sebenarnya, tidak semainstream pura-puri pasar ya. Sebenarnya banyak tinggalan lainnya yang tersebar gitu, yang harusnya menjadi penunjang yang kuat gitu di dalam konteks heritage itu, kota pusaka itu sendiri gitu.